Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victorus Puloh. Kali ini saya akan mempraktikkan sebuah tugas mini project, yaitu query workspace on Watson Data pada IBM Cloud. Langsung saja kita ke langkah yang pertama. Yang pertama kita harus membuat dulu skemanya. Untuk cara membuatnya, kita pergi ke Data Manager, kemudian klik Create Schema. Kemudian kita tuliskan nama skema kita. Oke, jika sudah, langsung saja kita klik Create. Nah, kemudian kita cek terlebih dahulu. Jika dia berhasil akan masuk ke sini. Nah, ini dia udah terbuat ya. Kemudian kita ke langkah selanjutnya yaitu di Query Workspace untuk membuat sebuah tabel pada skema ini. Untuk caranya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini saya akan membuat tabel pelanggan. Untuk kolom-kolomnya yaitu ID pelanggan. Ini untuk menyimpan ID unik untuk setiap pelanggannya. Kemudian nama untuk menyimpan nama pelanggan, email, email pelanggan, dan kota asal pelanggan. Kemudian ada kolom tanggal daftar. Di sini ID pelanggan dengan tipe data integer yaitu angka. Kemudian varchar campuran. Kemudian email campuran dengan besaran karakter 100, kota dengan besaran karakternya 50. Langsung saja kita run. Oke, di sini sudah terlihat berhasil. Kemudian di sini sudah masuk untuk tabel pelanggannya. Kalau sudah kita save, kita beri nama create tabel pelanggan. Selanjutnya kita akan membuat tabel pesanan. Untuk membuat tabel pesanan, kita ketikkan codingan seperti ini. Di tabel pesanan berisi kolom ID pesanan dengan tipe data integer, ID pelanggan dengan tipe data integer, terus kolom pesanan dengan tipe data date atau tanggal, total harga dengan tipe data desimal, misalnya 10 atau 0,2. Kemudian kita run. Di sini sudah berhasil ya. Jika sudah berhasil akan masuk ke skema kita di sini pesanan. Sudah kita save dengan nama create tabel pesanan. Oke, langkah selanjutnya kita akan menyisipkan data di tabel pelanggan dan tabel pesanan. Kita plus di sini, kita masukkan data di tabel pelanggan terlebih dahulu. Dan di sini kita harus ketikkan sintaks seperti ini pada query-nya. Insert into iceberg data pada skema ikhtiar seluruh, kemudian di tabel pelanggan. Terus untuk ini adalah kolom-kolom di tabel pelanggannya. ID pelanggannya nanti satu, terus nama pelanggan Andi, emailnya ini Andi@gmail. Terus untuk kotanya ini nanti Jakarta masuk. Dan ini ada tanggal daftar. Ini untuk memastikan format data tanggal sesuai tipe data yaitu date. Jika sudah, langsung saja kita run. Nah, di sini sudah berhasil. Kita langsung save, beri nama, menyisipkan data pelanggan. Kita save. Kemudian kita buat masukkan data ke tabel pesanan. Nah, di sini saya sudah mengetikkan untuk query-nya seperti ini. Di tabel pesanan berisi kolom ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan total harga. Ini di sini.
sudah sesuaikan untuk koma-komanya, kemudian petiknya sebagai data, ini untuk total harganya. Jika sudah, langsung saja kita run. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian kita save dengan nama isikan data pesanan. Oke, untuk selanjutnya kita akan memilih data pelanggan atau menampilkan dari data pelanggan di tabel pelanggan. Kita langsung ketikkan sintaks seperti ini ya. Select Winang from Xbox Data, skema kita, kemudian pada tabel pelanggan. Langsung saja kita run. Nah, di sini sudah keluar untuk data di tabel pelanggan. Oh, ini untuk ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Kemudian untuk nama-namanya sudah keluar. Ini untuk Jakarta, kotanya, tanggal. Kemudian kita save. Nama seperti ini. Kemudian kita akan memilih data dari tabel pesanan. Kita coba saja sinak yang sebelumnya. Kemudian kita ganti ini adalah tabelnya ya, tabel pesanan. Kemudian jika sudah kita run. Nah, ini sudah ditampilkan untuk data di tabel pesanan, ada data ID pesanan, data ID pelanggan, kemudian tanggal pesanan, terus total harganya. Sudah kita akan save. Kemudian kita akan memilih kolom tertentu dari tabel pelanggan. Jadi di sini kita akan mengambil kolom nama dan email saja. Nah, kita harus ketikkan query seperti ini. Select kolom nama dan email pada skema kita, terus di tabel pelanggan. Nah, ini sudah ditampilkan untuk data yang kita pilih, yaitu nama dan email. Kemudian jika sudah kita save. Oke, selanjutnya kita akan menyaring atau mengurutkan data. Misalnya di sini kita akan mengambil data pelanggan yang tinggal di kota tertentu, seperti Bali. Select from skema di tabel pelanggan, di mana di kota, di kolom kota yaitu Bali. Jadi nanti kita akan menampilkan data Bali. Dan kita run. Nah, di sini tidak ada Bali dikarenakan tidak ada pelanggan yang berasal dari Bali. Kita akan coba mengganti kota pilihannya, yaitu kita dengan misalnya Jakarta, dan dia akan mengambilkan pelanggan yang berasal dari Jakarta. Nah, di sini keluar untuk data pelanggan yang berasal dari kota Jakarta. Oke, sudah berhasil. Lalu kita save. Kemudian kita akan mengurutkan data pelanggan berdasarkan nama. Menyaring data pesanan berdasarkan tanggal. Jadi query ini digunakan untuk mengambil semua data dari tabel pesanan yang memiliki tanggal pesanan dalam rentang waktu antara 1 Juni hingga 1 Juli di tahun 2024. Sengaja kita run. Nah, di sini sudah ditampilkan
Untuk tanggal pesanan dalam rentang waktu antara 1 Juni hingga 1 Juli. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan data pelanggan berdasarkan nama. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan data pelanggan berdasarkan nama secara ascending. Kita ketikkan query seperti ini. Ini mengurutkan data pelanggan berdasarkan nama secara menaik. Sekarang, nah ini dimulai dari abjad A, B, C, D, E, F, G, H. Selanjutnya kita akan mengurutkan data pesanan berdasarkan tanggal secara descending. Untuk mengurutkannya, kita harus mengetikkan query seperti ini. Query ini digunakan untuk mengurutkan data pesanan berdasarkan tanggal secara menurun atau descending, menampilkan pesanan terbaru lebih dulu. Jadi dia akan mengambil dari tanggal pesanannya yang terlebih dahulu. Kemudian kita run. Di sini sudah ditampilkan untuk tanggal pesanan yang paling lama. Ini sudah ditampilkan. Untuk paling baru ada di bawah. Oke, kemudian kita save. Untuk selanjutnya kita akan menghitung jumlah pelanggan. Kita akan menggunakan fungsi agregasi seperti count dan sum. Ini untuk menghitung seperti jumlah total, rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimum. Caranya kita ketikkan query seperti ini, select count, jumlah pelanggan, from expert data, di tabel pelanggan. Langsung saja kita run. Nah, di sini sudah keluar untuk total pelanggannya yaitu 10. Di sini kita membuat kolom baru sebagai jumlah pelanggan, tapi dia nanti tidak masuk di tabel pelanggan. Kita save dengan nama ini. Selanjutnya kita akan menghitung total dari penjualan. Untuk menghitung total penjualan dari semua pesanan, kita ketikkan select sum total harga sebagai total penjualan. Jadi nanti totalnya namakan sebagai kolom total penjualan pada skema kita di tabel pesanan. Kita run. Nah, untuk total penjualannya yaitu menjumlahkan dari total harga sebesar sekian. Kemudian kita save. Sekarang akan menggabungkan tabel menggunakan join. Kita akan memilih kolom nama dari tabel pelanggan dan menghitung jumlah pesanan dengan count di tabel pesanan sebagai jumlah pesanan. Kemudian di sini left join menggabungkan data dari tabel pelanggan P dan pesanan O berdasarkan ID pelanggan. Kemudian group by nama ini akan mengelompokkan hasil berdasarkan nama pelanggan untuk menghitung jumlah pesanan per pelanggan. Kemudian coba kita run. Di sini sudah keluar untuk hasilnya. Edi, Farah, Andi, Joko, Diana, Gilang, Chandra. Jumlah pesanannya 1 semua. Kemudian kita akan save dengan nama ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan yang belum pernah memesan. Untuk caranya kita harus ketikkan query seperti ini, select p.bintang
ini akan memilih semua kolom dari tabel pelanggan. Kemudian left join akan menggabungkan tabel pelanggan dengan pesanan sehingga semua pelanggan ditampilkan termasuk yang tidak memiliki pesanan. Kemudian where o.id pesanan is null, ini akan memfilter hasil untuk menampilkan hanya pelanggan yang tidak memiliki pesanan, seperti nilai ID pesanan di tabel pesanan adalah null. Langsung saja kita run. Sini sudah berhasil. Untuk datanya tidak ada karena semua pelanggan memesan semuanya. Kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pencarian pola dan penggabungan query. Di sini kita akan menampilkan 10 pelanggan terbaru. Kita ketikkan query seperti ini. Select from, kita memilih semua data di tabel pelanggan. Kemudian order by, tanggal daftar. Yes, ini mengurutkan data pelanggan berdasarkan tanggal secara menurun dari yang terbaru. Kemudian limit 2, membatasi hasil menjadi 2 pelanggan terbaru. Dan kita run. Nah, di sini sudah ditampilkan hasilnya, yaitu hanya 2 karena di sini kita beri limit 2. Tanggal daftar dari secara menurun, yaitu paling lama bulan 7 dan paling bawah bulan 6. Kemudian kita save. Selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan dengan nama dimulai huruf D. Untuk menampilkan pelanggan dengan nama dimulai huruf D, kita harus ketikkan query seperti ini, yaitu select bintang from. Ini akan mengambil semua data di tabel pelanggan, di mana pada kolom nama ini like akan mencari nama pelanggan dimulai huruf D. Langsung saja kita run. Akan ditampilkan data seperti ini dengan nama dimulai huruf D, yaitu Diana. Dengan ID pelanggan 4, email seperti ini, kota ini, tanggal daftarnya sekian. Sudah berhasil, kita save. Kita akan membuat tabel karyawan yang berisi kolom ID karyawan dengan tipe data integer, kemudian kolom nama dengan tipe varchar besarannya 50, email tipe data varchar besarannya 100, dan kolom kota varchar besarannya 50. Kemudian yang terakhir kolom tanggal masuk dengan tipe data date. Langsung kita run. Nah, ini udah berhasil terbuat untuk tabelnya. Di sini sudah masuk tabel karyawan pada skema kita. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan atau menyisipkan data pada tabel karyawan. Untuk cara memasukkannya, ini langkahnya sama dengan langkah yang pertama saat kita menyisipkan data pelanggan dan data pesanan. Kemudian kita run. Di sini sudah berhasil untuk query-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan union untuk menggabungkan hasil query. Kita akan menggunakan union untuk menggabungkan data karyawan dan pelanggan. Di sini akan menggabungkan hasil dua query menjadi satu hasil yang unik, yaitu tanpa duplikat. Ini akan menggunakan union mengambil kolom nama dari tabel karyawan dan kolom nama
sebagai nama pelanggan atau karyawan pada tabel pelanggan. Langsung saja kita run. Nah, di sini sudah berhasil untuk nama pelanggan atau karyawan yang kita gabungkan dengan Union, tidak ada duplikat. Kemudian kita akan melakukan logika bersyarat dan view. Kita save dulu yang ini. Kita akan menggunakan case untuk mengkategorikan pelanggan. Untuk kode SQL atau query-nya seperti ini. Di sini kita menggunakan case logika bersyarat untuk memberikan kategori berdasarkan total belanja. Jika gold, total belanja lebih dari 1 juta. Jika silver, jika total belanja lebih antara 500.000 dan 1 juta, maka dia akan dikategorikan sebagai silver. Jika total belanja 500.000 atau kurang, maka akan dia masuknya ke bronze. Ini from iceberg, data ada tabel pelanggan. Live join-nya kita akan menggabungkan data pelanggan dan pesanan, terus mengelompokkannya data berdasarkan nama pelanggan. Langsung saja kita run. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk kategori pelanggan. Jadi ini berguna untuk mengkategorikan pelanggan berdasarkan jumlah total belanja mereka. Di sini Farah mendapatkan silver, Iqbal bronze, dan seterusnya. Jika sudah kita save, selanjutnya kita akan membuat view untuk pelanggan Jakarta. Kita plus di sini, buat tab baru. Kemudian kita ketikkan sintaks seperti ini. Di sini akan membuat view untuk pelanggan di kota Jakarta. Sini create view untuk menyimpan query sebagai objek database. View berfungsi sebagai tabel virtualnya. Ya sudah, kita akan run. Ya, sini sudah keluar untuk hasilnya yaitu benar. Ini kegunaannya untuk menyederhanakan akses ke data tertentu. Misalnya hanya pelanggan dari Jakarta. Kemudian ini bisa meningkatkan keamanan dengan membatasi akses ke data tertentu atau ke data yang lainnya di tabel pelanggan. Jika sudah, kita save. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi data dan subquery. Kita akan menghapus data pelanggan dengan ID tertentu. Di sini kita menggunakan delete untuk menghapus baris data pelanggan dengan ID pelanggan yaitu 5. Jadi nanti yang ID pelanggannya 5 akan terhapus dari tabel pelanggan. Nah, di sini sudah berhasil untuk row yang terhapus. Kemudian kita save dengan nama ini. Nah, yang selanjutnya kita akan menghapus data pesanan. Kita buat tab baru. Lalu kita ketikkan query seperti ini. Ini akan menghapus data pesanan berdasarkan ID pesanan tertentu, yaitu 103.
Sini sudah berhasil, row terhapus adalah satu. Kemudian kita save dengan nama seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan subquery untuk menampilkan pelanggan dengan total belanja tertinggi. Kita buat tab baru di sini. Kemudian kita ketikkan subquery seperti ini. Jadi nanti akan menghitung total harga pesanan untuk setiap ID pelanggan dan memilih pelanggan dengan total belanja tertinggi. Terus saja kita run. Nah, untuk pelanggan yang di sini sudah berhasil untuk pelanggan dengan total belanja tertinggi yaitu Hana. Ini dulu sudah berhasil, kemudian kita save. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi tambahan, yaitu menggunakan fungsi matematika untuk menghitung diskon. Kita buat tab baru di sini, kemudian kita ketikkan sintaknya. Untuk query-nya seperti ini, total select total harga dikali 0,1 atau diskon sebagai diskon. Jadi nanti ini diskonnya 10% dari total harga untuk setiap pesanan. Kemudian kita run. Nah, di sini sudah keluar untuk nilai diskon setiap pesanan. Kemudian kita save dengan nama seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan group by dan having untuk menampilkan kota dengan lebih dari 2 pelanggan. Kita buat tab baru di sini. Kemudian kita ketikkan query seperti ini. Jadi ini akan memilih kolom kota, kemudian menghitung sebagai jumlah pelanggan dari tabel pelanggan, kemudian akan mengelompokkan data pelanggan berdasarkan kolom kota. Untuk having count-nya ini akan menyaring hasil untuk hanya menampilkan kota yang memiliki lebih dari 2 pelanggan. Sudah kita coba run. Di sini tidak ditampilkan untuk datanya atau itemnya dikarenakan tidak ada kota-kota yang memiliki banyak pelanggan lebih dari 1 atau 2. Ya, sudah kita akan save. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan join untuk menampilkan pelanggan dan detail pesanan mereka. Kemudian kita ketikkan query-nya. Untuk query-nya seperti ini. Kita menggunakan join untuk menggabungkan tabel pelanggan alias P dan tabel pesanan alias O. Langsung saja kita run. Di sini sudah terlihat detail pesanan yang dibuat oleh setiap pelanggan. Yaitu ini menggabungkan informasi dari 2 tabel untuk analisis yang lengkap. Ini berguna untuk pelaporan penjualan dan analisis perilaku pelanggan. Sudah kita akan save. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi agregasi untuk menghitung rata-rata total harga pesanan. Kita buat tab baru. Kemudian kita ketikkan query seperti ini. Select average total harga. Ini menghitung rata-rata nilai total harga dari semua pesanan.
Kemudian S, membelikan alias rata-rata total harga untuk kolom hasil perhitungannya di tabel pesanan. Saja kita run. Nah, untuk rata-rata total harganya sekian. Ini sudah berhasil, kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan dengan email yang berakhir gmail.com. Kita buat tab baru di sini. Kemudian kita ketikkan query seperti ini. Ini menggunakan like petik %gmail.com petik. Ini untuk mencari semua pelanggan yang memiliki alamat email berakhiran gmail.com. Untuk persennya ini adalah wildcard yang mewakili sembarang karakter sebelum Gmail. Ini berguna untuk menyaring pelanggan berdasarkan domain email tertentu. Langsung saja kita run. Nah, di sini tidak ada pelanggan yang ditampilkan karena pelanggan tersebut tidak menggunakan Gmail, tapi menggunakannya email. Bisa kita lihat dengan cara mengubah G menjadi E. Kita run. Nah, dia akan keluar semua untuk pelanggan yang menggunakan belakangnya email. Jadi bukan Gmail ya. Ini sudah berhasil, kemudian kita save dengan nama seperti ini. Selanjutnya, kita akan memperbarui data pelanggan dengan delete. Langsung saja kita ketikkan query seperti ini. Ini delete menghapus baris data dari tabel pelanggan, di mana menentukan kondisi untuk menghapus pelanggan dengan ID pelanggan sama dengan 5. Jadi nanti data pelanggan yang tidak diperlukan atau sudah tidak valid bisa dihapus lewat query ini. Langsung saja kita run. Ini operasi delete bersifat permanen ya. Jadi pastikan data yang dihapus sudah benar. Jadi kita harus teliti. Di sini sudah berhasil, raw-nya sudah terhapus. Bisa kita coba cek dengan cara seperti ini. Nah, di sini sudah ditampilkan untuk pelanggan dengan ID 5 sudah terhapus. Nah, di sini tidak ada ID 5 ya. Jadi ini sudah berhasil terhapus. Kemudian kita save yang tadi. Kita beri nama seperti ini. Untuk semua langkah yang di modul sudah selesai semua. Jadi untuk kesimpulannya dalam pengelolaan data menggunakan langsung data ini, kita mempelajari cara membuat, menyisipkan, mengelola, dan menganalisis data menggunakan SQL dengan perintah seperti create table, insert into, select, join, dan fungsi agregasi seperti count dan sum. Kita dapat membangun struktur data yang baik serta melakukan analisis mendalam, penyaringan dan pengurutan data dengan where dan order by, mendapatkan informasi spesifik dengan lebih efisien. Selain itu, penggunaan join dan union mendukung penggabungan data antar tabel untuk analisis yang lebih kompleks. Jadi dengan memahami langkah-langkah ini, kita dapat memaksimalkan pengelolaan data, menyederhanakan proses analisis, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Oke, mungkin cukup itu saja untuk praktikum video query workspace. Sekian dan terima kasih.